Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa, adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Sintang, khususnya di Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Kita ketemu kembali pada mata kuliah ekonomi makro, dimana di dalam mempelajari ekonomi makro ini kita tentunya mesti mengetahui apa tuh tujuan daripada ekonomi makro. Nah, kita mempelajari tentunya harus tahu apa yang menjadi tujuan daripada apa yang kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu tujuan ekonomi makro. Kita mempelajarinya yaitu suatu kebijakan ekonomi oleh pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai pelaksananya. Nah, jadi pemerintah sebagai regulator di dalam kebijakan ekonomi makro ini, dan swasta sebagai pelaksanaannya. Itu menurut Putong tahun 2000 di dalam bukunya. Yang pertama, tujuan kebijakan makro oleh pemerintah tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Kebijakannya itu bagaimana menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau full employment di dalam bahasa ekonomi. Full employment, kesempatan kerja penuh. Jadi tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Nah, pada dasarnya setiap negara tidak menginginkan adanya pengangguran. Nah, pengangguran ini kan salah satu bagian dari penyakit di dalam ekonomi makro di dalam suatu negara. Nah, dalam perekonomian pengangguran itu selalu berdampak buruk bagi sendi kehidupan sosial masyarakat. Juga merupakan beban ekonomi negara yang harus ditanggung, baik dari segi ekonomi maupun politik. Kondisi ideal yang sangat diharapkan adalah tidak adanya pengangguran. Itu yang ideal, tapi jarang ada suatu negara tanpa adanya pengangguran, tapi kecil. Nah, karena untuk dihabiskan betul pengangguran itu tidak mungkin, karena pengangguran ada beberapa jenis. Nah, ada pengangguran kentara, ada pengangguran yang tidak kentara. Apa itu pengangguran kentara? Pengangguran yang memang dia tidak bekerja setiap hari full. Belum ada pekerjaan, nganggur. Tapi pengangguran yang tidak kentara itu dimana dia bekerja hanya part time, setengah hari. Sementara kesempatan hitungan orang bekerja kalau di negara berkembang ini, terutama di Indonesia ini, 8 jam. Nah, kalau dia bekerja hanya 4 jam, penghasilannya tentunya dihitung 4 jam. Itu disebut pengangguran tidak kentara. Nah, kondisi ideal yang sangat diharapkan adalah tidak adanya pengangguran. Akan tetapi pada kenyataannya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun selalu ada, dan bahkan cenderung meningkat. Untuk khususnya di negara-negara berkembang yang lebih banyak seperti ini. Tapi kalau di negara barat dia kalaupun ada pengangguran, dia karena pengangguran yang bersifatnya penolakan dari yang bersangkutan untuk bekerja, di mana tawaran daripada kompensasinya tidak sesuai dengan keahliannya. Itu kebanyakan kalau negara maju karena di mana sumber daya manusianya, kualitas sumber daya manusianya sudah memadai, keahliannya juga memadai. Tapi untuk negara-negara berkembang
itu beda lagi ya. Nah, maka kalau negara berkembang ini cenderung ya, pengangguran itu ya meningkat lebih besar. Nah, ya, akibat dari ya keadaan ekonomi dalam suatu negara itu sendiri yang kurang bisa menyerap ya daripada pengangguran yang ada. Ya, biasanya terjadinya ini lapangan kerja yang semakin menurun ya, akses untuk mendapatkan pekerjaan semakin sedikit ya. Situasi ini memang tidak dapat dihilangkan. Yang dapat dilakukan oleh negara-negara mengurangi tingkat pengangguran sampai pada tingkat yang moderat. Artinya semua lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara atau swasta atau pemerintah ya, swasta dan pemerintah terisi penuh oleh angkatan kerja. Nah, itu kalau full ya. Nah, itu cita-cita, target, tapi sulit untuk mencapai target full employment, tapi mendekati. Itu pun ada ya di negara barat ya, negara udah maju. Pun negara berkembang ini rata-rata ya, penganggurannya besar ya, bisa sampai 10%, bisa sampai 20% pengangguran, apalagi kalau keadaan ekonomi ya kurang baik atau terjadinya krisis ekonomi ya. Kemudian tujuan ekonomi makro yang kedua itu kapasitas produksi nasional yang tinggi ya, nanti kita jelaskan pada tahap edisi berikutnya ya. Kemudian tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, keadaan perekonomian yang stabil. Dan yang kelima, neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Itu diantaranya tujuan ya kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah di negara manapun ya. Nah, jadi ini diantaranya yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semuanya ya. Semoga ya materi ini bisa Anda simak sampai selesai ya, karena ini bertahap supaya nyambung dari edisi ke edisi yang Bapak sampaikan pada Anda semua ya. Oke, demikian ya materi ini yang dapat saya sampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ya, malam. Semoga sukses ya. Jangan lupa jaga kesehatan.